Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah pemrograman Web 2 kelas online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Baik, bersama saya Dendi Kurniawan. Kali ini kita telah memasuki pertemuan yang kelima, di mana kita nanti akan membahas mengenai function di dalam pemrograman PHP. Ya, bagi teman-teman semua yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan online, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis guna mencatat perihal penting nanti yang saya akan ajarkan. Ya, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai string ya, mengenai fungsi-fungsi yang ada di dalam tipe data string. Kita bisa memanipulasi data string dengan berbagai cara, dan di sini kita akan membahas mengenai sebuah function di dalam sebuah PHP. Baik, mari kita lihat apa definisi dari function tersebut. Ya, kalau kita lihat definisi dari function itu adalah sebuah blok kode program yang akan berjalan saat kita panggil. Ya, kalau kita lihat sekilas, blok kode program yang akan berjalan saat kita panggil itu hampir mirip dengan variabel ya teman-teman. Jadi kalau variabel itu kan untuk menyimpan suatu value, ya, suatu nilai. Nah, sedangkan function ini digunakan untuk menyimpan blok kode program, yang mana nanti blok kode program ini bisa berjalan ketika kita panggil. Nah, sebelumnya kita telah menggunakan function ya di dalam contoh baik aset atau count dan juga yang lain-lainnya. Nah, untuk membuat function di PHP, kita itu bisa menggunakan sebuah kata kunci, yaitu function. Ya, kalau variabel kita awali dengan dolar ya, atau icon dolar itu ya, kemudian nama variabelnya bebas. Tapi kalau di dalam function kita harus deklarasikan dulu, kita harus menggunakan keyword function, lalu diikuti dengan nama functionnya. Nama function ini juga bebas, nanti sama seperti pemberian nama variabel. Kemudian nanti ada tanda kurung dan diakhiri dengan suatu blok. Ya, kita bisa memanggil function dengan menggunakan nama function lalu diikuti dengan tanda kurung juga ya, untuk memanggil sebuah function. Jadi ketika kita ingin membuat, kita tulis dulu function, kemudian nama function, baru tanda kurung. Ya, tapi kalau kita mau memanggil, kita panggil nama functionnya, kemudian diikuti dengan tanda kurung. Tanda kurung ini nanti kita akan isi dengan suatu parameter. Ya. Di bahasa pemrograman lain, function disebut juga sebagai method. Ya, jadi di dalam bahasa lain ada yang menyebutnya function ini adalah suatu method. Ya, ini kalau di dalam pemrograman berorientasi objek, ya biasanya lebih disebut sebagai method. Pemrograman berorientasi objek biasanya contohnya ya pemrograman Java ya. Oke, ada dua function teman-teman. Yang pertama itu ada built-in function, yaitu function yang sudah disediakan oleh PHP. Nah, ini sudah saya contohkan kemarin juga ya, ketika kita mempelajari fungsi di dalam data string. Ada sebuah fungsi date ya, untuk menampilkan suatu waktu ataupun tanggal. Kita tinggal panggil aja date tersebut, kemudian kita isikan parameter baik D kecil, D besar, M kecil, M besar ya, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu contoh built-in function yang sudah disediakan oleh pembuat PHP ini. Ya, namun bila mana kita ingin membuat suatu function sendiri, kita bisa menggunakan user defined function. Ya, atau fungsi yang bisa kita buat sendiri sesuai dengan keinginan kita. Ya, nanti kita isi atau kita deklarasikan, dijelaskan function dengan nama ini fungsinya untuk itu, function dengan nama itu fungsinya untuk ini. Bisa seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman juga bisa mencari untuk contoh dari built-in function ya, function yang sudah disediakan PHP. Ini ada linknya, nanti bisa teman-teman kunjungi sendiri ya. Selain date, di situ juga ada banyak lagi yang lainnya, cuma yang sering digunakan itu hanya date saja ya. Baik, ini ada contoh built-in function ya, langsung kita praktekkan saja ya teman-teman, biar teman-teman juga lebih mudah untuk memahaminya ya. Baik, jadi di sini teman-teman pastikan sudah memiliki web server ya, dan sudah dinyalakan. Di sini saya menggunakan SAMPP. Saya start APC-nya ya, karena kita belum menggunakan database, jadi kita cukup start APC-nya terlebih dahulu saja. Kemudian pastikan sudah berwarna hijau dan di bagian
bawah di sini statusnya sudah running ya. Oke, kita bisa minimize, kemudian kita masuk ke text editor kita. Di sini saya menggunakan Sublime ya. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio atau Notepad++ atau Dreamweaver, boleh-boleh saja, terserah teman-teman mau gunakan yang apa ya. Saya tidak menuntut harus menggunakan ini, harus menggunakan itu, tidak ya. Baik, saya akan buat folder baru, open folder. Ini pertemuan yang kelima ya teman-teman ya. Untuk pertemuan keempat kemarin kita hanya materi, hanya teori, tapi saya minta teman-teman untuk mempraktekkan sendiri biar teman-teman juga lebih memahami ya. Oke, di sini pertemuan kelima akan saya open, select folder. Ya baik, akan saya buat split gini aja biar teman-teman nanti langsung bisa melihat hasilnya ya. Oke, saya bagi dua halaman seperti ini, tapi untuk teks editornya akan saya buat lebih besar ya. Baik, akan saya buat new file di pertemuan 5 ini dan saya simpan dulu dengan nama latihan1.php ya. Oke, sudah berubah namanya menjadi latihan1.php. Kita coba buka dulu localhost php dasar. Kemarin namanya php underscore dasar ya, pertemuan 5 ya. Di dalamnya sudah ada satu file bernama latihan1.php ya. Kalau kita buka masih kosong karena kita belum memiliki apa-apa ya. Baik, di sini saya contohkan. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai built-in function. Ya, function yang sudah disediakan si PHP. Contohnya apa? Yaitu adalah date. Ya. Nah, kita kalau ingin memanggil function tadi caranya panggil nama functionnya, kemudian diikuti dengan tanda kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya, coba ini saya simpan dan coba saya jalankan. Ya, akan terjadi error. Errornya berbunyi bahwa date expand at least satu parameter. Ya, jadi date itu minimal harus memiliki satu parameter. Nah, sedangkan yang kita miliki di sana itu 0 ya. Oke, di line 4 nih di date ya. Jadi date itu harus memiliki satu parameter. Parameternya apa, Pak? Parameternya kemarin yang sudah saya jelaskan, ada D kecil, D besar. Ya, coba saya tulis di situ D kecil. Ya, tapi diikuti dengan tanda petik. Ya, saya simpan, coba saya tampilkan D. Ya, kok nggak tampil? Kenapa? Ya, ingat, untuk mencetak suatu tulisan di dalam PHP kita harus menggunakan echo. Ya. Ini sudah tidak error, ya, tidak error karena sudah memiliki satu parameter, cuma dia belum tampil. Kenapa? Karena kita belum mencetaknya. Kita bisa tampilkan dengan memberikan keyword echo. Ya, kita tampilkan. Nah, 09. Ini ya, sekarang tanggal 9. Nah, itu adalah untuk menampilkan tanggal disertai dengan 0. Contoh yang lain, misalkan D besar. D besar kemarin fungsinya untuk apa, teman-teman? Untuk menampilkan hari, ya. Menampilkan hari tapi 3 huruf pertama saja. Ada lagi fungsi yang lain, misalkan M besar. Ya, fungsinya untuk menampilkan bulan tapi 3 huruf terdepan saja. Kalau M kecil, kemarin apa fungsinya? Untuk menampilkan bulan dalam bentuk angka. Ya, tapi diikuti dengan angka 0. Oke, misalkan kita mau menulis yang lengkap. Ya, L. Ya, L itu apa sih kemarin? Huruf dengan hari dengan huruf lengkap. Ya, misalkan saya ingin menuliskan hari, kemudian ada tanggalnya gitu ya. Saya pisahkan dengan koma. Ya. Kemudian saya pengennya harinya pakai D, terus bulannya pakai M, dan tahunnya pakai Y besar biar ditampilkan 4 digit ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, 9 September 2022. Oke, itu adalah hari saat ini ya, teman-teman ya. Oke, ini bisa teman-teman gunakan tanda yang lain selain M, selain koma gitu ya. Oke, jadi kita untuk memanfaatkan built-in function, kita tinggal memanggil nama fungsinya aja. Tidak usah kita
tuliskan atau deklarasikan apa sih date itu ya, karena date ini sudah library-nya sudah nyantol ya, sudah disediakan oleh si PHP itu. Oke, itu yang pertama ya, date. Kemudian nanti teman-teman bisa bereksperimen mencoba yang lainnya ya, parameter-parameter yang lainnya. Kemudian yang kedua ada times ya. Selain date itu ada time. Coba kita lihat echo time seperti ini. Time ini bisa tanpa parameter. Coba kita refresh. Ya, hasilnya adalah angka. Angka apa ini? Ada yang bisa menjawab? 1662687254. Loh, itu angka apa? Ya, date tadi kita harus minimal memiliki satu parameter. Kalau time kita tidak menggunakan parameter ya, atau bisa tanpa parameter. Nah, kalau kita refresh, coba ini diperhatikan angka belakangnya 7254. Saya refresh 7283. Nah, berubah. Coba saya refresh terus. Ya, ini saya klik cepat ini. Kalau Anda cermati, pergerakannya seperti detik ya. Nah, benar. Ini kalau Anda tadi menjawab itu adalah detik, itu adalah benar. Ya. Jadi ada berapa ini? 1 miliar ya, 1.627.317 sekarang ini ya. Ini adalah jumlah detik teman-teman ya, jumlah detik ya. Jumlah detik maksudnya gimana Pak? Jadi waktu awal kali komputer itu diciptakan ya, para ahli ya, para profesor-profesor pada zamannya dulu itu menyepakati bersama bahwa waktu komputer itu dimulai ya, dimulai pada tanggal 1 Januari 1970 ya. Ini para ahli ya pada zamannya menyepakati bersama waktu komputer itu dimulai dari 1 Januari 1970. Jadi jumlah detik ini adalah jumlah detik sejak 1 Januari 1970 sampai saat ini, yaitu saat video ini dibuat pada tanggal 9 September 2022 pukul 8.36 ya. Ini ya jumlah detiknya. Wow, keren sekali ya. Nah, apa terus fungsi ini tuh untuk apa Pak? Kalau kita bisa mengetahui jumlah detik dari tahun itu sampai tahun ini tuh untuk apa sih? Nantinya fungsi ini tuh banyak sekali teman-teman. Misalkan nanti ketika kita memiliki toko online, kita akan memasang diskon ya, mulai dari tanggal 10 September sampai 15 September ya. Kita nyetingnya itu nggak harus tengah malam tanggal 10 atau nanti malam ya, jangan tanggal 9 jam 23.59 baru di setting, itu nggak perlu ya. Kita bisa memanfaatkan time ini ya untuk mengaturnya. Kita bisa atur pagi ini atau kemarin bahkan, atau 1 bulan sebelumnya kita bisa atur bahwa nanti ketika tanggal 10 September pukul 12 malam itu sudah dimulai diskonnya ya, sampai tanggal 15 September. Untuk mematikan diskonnya pun kita tidak usah standby di hadapan komputer mulai tengah malam itu ya, standby jam 23.59 untuk mematikan diskonnya, tidak perlu. Kita tinggal setting aja kapan mulainya, kapan berakhirnya, biarkan detik ini yang menghitung ya. Jadi kalau nanti malam, dihitung aja nanti malam itu berarti detik ini sampai berapa ya. Kalau jam 8 atau setengah 9 sekarang ini jumlah detiknya sekian, berarti kalau nanti malam jam 12 malam itu jumlah detiknya berapa ya, seperti itu ya. Atau ketika kita membuat web blogger ya, website itu, kalau kita memposting artikel itu kan ada tanggalnya ya, tanggal sekian, bulan sekian. Nah, itu juga bisa memanfaatkan dari ini. Tentunya itu yang bekerja itu adalah sistem ya, kita tidak menghitung manual ya. Tapi apa salahnya kalau kita coba untuk menghitung manual ya dengan memanfaatkan times ini. Coba kita ketahui 2 hari yang akan datang dari hari ini ya, 2 hari yang akan datang dari hari ini. Contohnya ya, kita tahu dulu rumus dari untuk mencari
2 hari yang akan datang itu bagaimana? Ya. Kita hitung mulai dari jumlah detik ya. 1 menit ada 60 detik. Ya, 60 detik kalau 1 jam ada 60 menit. Ya, ini kan 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Kalau ingin mengetahui 1 jam berarti 60 dikali 60 detik dikali 60 menit, ya kan? Ya, 60 detik dikali 60 menit. Dikali lagi 60 detik dikali 60 menit. Ya, ini baru ketahuan 1 jam. Nah, kalau ingin melihat 1 hari jumlah detiknya berapa? Ini masih 1 jam. 1 jam itu jumlah menitnya. Maaf ya, ini bentar saya ulangi. 60 kali 60. Kali lagi, nggak muncul ya di bagian atasnya ya. 60 detik kali 60 menit. Kali lagi. Ini baru 1 jam. 1 jam itu 3600 detik. Kalau ingin mengetahui 1 hari, berarti dikalikan 1 jam dikalikan 24. Ya. Nah, sama dengan 86.400. Itu baru 1 hari. 1 hari 86.400 detik. Kalau ingin mengetahui 2 hari yang akan datang, berarti dikali 2. Nah, berarti detik sekarang yaitu ini ya ditambahkan detik ini, maka akan diketahui hari 2 hari yang akan datang. Ya, 2 hari yang akan datang. Bingung nggak teman-teman di sini? Oke. Kalau bingung, coba di sini saya implementasikan langsung ya. Coba di sini akan saya bikin ya echo date. Ya, saya menggunakan date dulu. Terus saya akan memanggil hari saat ini, hari 2 hari yang akan datang, yaitu times ya. Times ditambah 2 hari yang akan datang tadi 172.800 ya. 2 hari yang akan datang itu hari apa? Oke, saya refresh, yaitu Sunday ya teman-teman ya. Ya, kalau kita tanpa time ini, kita cut coba. Sekarang adalah free day. Ya, benar ya. 2 hari yang akan datang adalah Sunday ya. Ini besok Saturday, ini Sunday. Oke, itu 2 hari yang akan datang. Nah, kalau ingin mencari 5 hari yang akan datang, tinggal cari aja tadi rumusnya ya. 86.400 dikali berapa hari yang akan datang. Nah, daripada kita menghitung manual seperti ini, biarkan aja si PHP ini yang menghitungnya ya. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal kasih aja dia perintah. Kita kasih plus dulu, ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah maju gitu ya. Tapi kalau kita ingin menghitung 2 hari yang lalu, kita menggunakan tanda minus ya. Tapi kalau yang akan datang, kita gunakan tanda plus ya. Time saat ini ditambah dengan detik ya. 1 menit ada 60 detik dikali ya, kita gunakan operator di sini ya. 1 jam ada 60 menit ya, dikali 1 hari ada 24 jam ya. Kita ingin cari berapa hari yang akan datang. Kalau 2 hari tadi kita kalikan 2, kalau 3 hari kita kalikan 3 ya. Nah, coba Monday ya, benar ya teman-teman ya, 3 hari yang datang. Nah, ini baru 3 hari. Kalau kita sih mudah ya, 3 hari yang akan datang langsung kelihatan. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Tapi kalau 100 hari ya tinggal tulis saja 100 hari yang akan datang itu adalah Sunday ya. Kalau ingin mencari 5 hari ke belakang ya, kita tinggal ganti aja tanda minusnya ya. 5 hari ke belakang itu adalah, oh ternyata juga Sunday teman-teman ya. Atau 4 hari ke belakang aja, 4 hari ke belakang itu adalah Monday ya. 4 hari ke depan Thursday. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, L ini juga bisa Anda ganti ya. Misalkan diganti menjadi M besar atau DMY. Coba kalau kita ganti menjadi DMY hasilnya seperti apa? Nah, 13 September ya.
4 hari yang akan datang adalah 13 September 2022 ya. 4 hari 1, 2, 3, 4 benar ya, 13 September ya. Sekarang kan tanggal 9 ya video ini dibuat. Baik, bisa dimengerti ya sampai sini teman-teman mengenai times. Nah ini nanti fungsinya secara komputerisasi ya, tidak dihitung manual seperti ini. Ini teknis perhitungannya ya, tapi nanti sistem yang bekerja. Oke, yang penting kita tahu ya alurnya bekerjanya itu seperti itu. Oh ya, times ini tadi ya, 1 Januari ini disebut sebagai Unix. Timestamp ya, timestamp. Nah, atau bisa disebut sebagai epoch time juga ya. 1 Januari 1970 disepakati bersama oleh para ahli waktu pertama kali komputer ya, bukan diciptakan tapi waktu awal kali komputer ya, tanggal di komputer itu loh maksudnya ya. Baik, yang pertama ada dates, yang kedua ada time, terus selanjutnya ada MK times ya, MK times. Apalagi ini MK times, yaitu membuat detik sendiri. Nah, maksudnya gimana kok membuat detik sendiri? Oke, saya jelaskan dulu. Nanti formatnya penulisan itu ada MK times, kemudian kurung buka, ada jam, menit, detik, bulan, tanggal, tahun, ada 6. Ada 6 parameter teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang pertama ya, 0 yang pertama itu adalah jam, menit, detik, terus bulan ya. Kita mengacu kepada aturan yang berlaku di dalam function built-in date ini ya. Jadi dia telah dibuatkan, jadi kita harus mengikuti ya. Bulan, tanggal, waktu, tahun. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan tanggal, bulan, tahun ya, tapi kalau di luar ya, di luar negeri sana kebanyakan tanggal itu di tengah ya, bulan, tanggal, terus tahun. Nah, kita karena memanfaatkan built-in, yaitu sebuah function yang sudah disediakan, jadi kita mau nggak mau harus ngikut ya, mengikut aturan ini ya. Oke, jadi berapa detik yang sudah berlalu dari 1 Januari sampai 1970 gitu ya. Nah, coba kita implementasikan ke dalam Echo dulu. Kita tampilkan, kita membuat MK time ya. Untuk jam, menit, detiknya saya abaikan ya, biar nggak terlalu jelimet-jelimet amat. Jadi 0 pertama itu saya buat kosong semua. Saya ingin mencari 17 Agustus gitu ya, misalkan ya, Agustus bulan 8. 17 Agustus tahun 45 bisa nggak ya? Ini kan 70 ya, atau 2022 aja lah ya, 2022. Nah, coba kita lihat kira-kira hasilnya gimana ya. Hasilnya ini teman-teman ya. Nah, jadi sejak 1 Januari 1970 sampai ke 17 Agustus ya 2022 itu sudah berlangsung sekian detik ya. Oke, kita bisa mengetahui dengan seperti itu ya. Atau coba kita gini ya, kita bisa juga menggunakan fungsi ini teman-teman. Bentar, echo date, kita ingin menampilkan hari ya, atau tanggal aja, dmy. MK time, detiknya saya abaikan, terus 8 17 2022. Coba tampilkan 17 Agustus 2022 ya. Jadi ingin menampilkan tanggal sekian
tanggal 17 bulan Agustus 2022 dengan format seperti ini, DMY. Ya, ini mencari ya istilahnya, mencari tanggal 17 bulan Agustus 2022 itu hari apa gitu ya. Nah, kita hari apa gitu, L aja, yaitu Wednesday ya teman-teman, Wednesday. Nah, jadi tadi untuk menghitung jumlah detik sejak dari 1 Januari 1970 sampai yang ada di parameter ini ya. Atau sebaliknya juga bisa, kita bisa tulis misalkan encoded mktime, bukan mktime ya, tapi ya kita bisa sebaliknya itu menggunakan short time. Ini lebih manusiawi ya, short to time. Short time ya, short time sama ya, tapi di sini kita menggunakan short time ya, short time. Terus yang kita tulis di sini itu bukan detik, menit, jam, bulan, tanggal, tahun, tapi kita bisa langsung tulis misalkan, ingat ya, 17 Agustus 2022 ya. Coba kita simpan, kita lihat hasilnya. Ada yang error nampaknya. Maaf, salah. STR2. Nah, gini. STR2 kok. STR2 time. Nah, gini teman-teman maksud saya. STR2 time ya, bukan short to time, tapi STR2 time. Ketemunya sama ya, cuma inputannya yang berbeda. Kalau tadi kita menginputkan menggunakan 6 parameter, kalau ini kita menggunakan 3 parameter ya. Baik, itu adalah contoh dari built-in function. Teman-teman nanti bisa bereksperimen sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai function yang kita bisa buat sendiri ya. User apa tadi namanya? User define function. Bila mana mengenai built-in function ada pertanyaan, bisa berdiskusi di grup WA ya teman-teman ya. Oke, function yang kita bisa bikin sendiri. Nah, contoh di sini saya bikin sampai ini ya, biar nggak kelihatan yang atas. Ini kalau saya refresh itu akan 0. Ya, belum ada apa-apanya karena di sini meskipun banyak sekali tulisannya, tapi itu semua saya buat komentar ya. Jadi tidak akan di execute oleh PHP compiler PHP interpreternya. Nah, kita di sini misalkan membuat suatu struktur HTML. Maaf, di luar PHP-nya. Nah, di sini saya membuat tag HTML. Ya, ini hanya contoh. Di dalam body ini saya misalkan membuat halaman beranda ya. Selamat datang administrator. Ya, coba saya save, saya refresh. Ya, tampil ya, selamat datang administrator. Nah, kalau hanya seperti itu nanti nggak bisa diubah-ubah. Maksud saya gini, saya itu pengen menyapa siapa yang masuk ke dalam halaman ini. Misalkan setelah kita memasukkan password dan username, nah nanti yang tampil di sini adalah nama username-nya. Selamat datang Dendi, selamat datang Kurniawan, selamat datang si A, ya, biar terkesan itu lebih user friendly gitu ya. Wah, ini web ini menyapa saya gitu. Nah, jadi saya pengen administrator ini berubah namanya menjadi nama orang yang masuk dan menggunakan akun gitu ya, nanti sesuai dengan nama username-nya. Nah, nanti bisa diubah ya, nanti bisa diubah
Jadi di sini saya buatkan dulu sebuah function ya. Oke, saya mulai dari sini. Saya akan membuatkan sebuah function bernama salam. Ya, tadi untuk membuat function adalah kita menggunakan keyword function, kemudian diikuti nama functionnya. Nama function ini bebas, dipisahkan dengan spasi ini ya. Nah, misalkan nama functionnya salam, tadi diikuti dengan tanda kurung. Ya, terus ada blok programnya yang akan dijalankan ketika function salam ini dipanggil. Nah, kita simpan ke dalam kurung kurawa. Ya. Nah, misalkan di sini saya akan menuliskan mereturn ya, membalikkan nilai selamat datang admin. Saya tulis gini dulu aja. Nah, jangan lupa titik koma. Kemudian yang ini akan saya hapus, yang tag h1 itu akan saya hapus dulu. Ya, akan saya ubah untuk menampilkan atau memanggil si salam tadi. Ya, caranya tinggal kita panggil aja si salam tersebut dengan lanjutan tanda kurung. Oke, tadi saya tulis selamat datang administrator. Sekarang sudah saya ubah selamat datang admin. Ya, oke. PHP return function salam. Selamat datang admin. PHP salam. Oh, ini belum saya echo ya. Echo. Pantesan nggak tampil ya. Loh. Malah ke close. Echo salam. Baik. Ya, selamat datang admin, tampil ya. Tadi belum saya echo. Nah, ini sekalian ya teman-teman bisa dicatat. PHP echo teman-teman bisa peringkas ya. PHP echo, PHP echo, PHP echo. Selain ada PHP echo, teman-teman bisa ganti dengan menjadi sama dengan. Jadi tanda tanya sama dengan, itu sama dengan PHP echo. Ya, hasilnya sama aja. Daripada kita tulis PHP echo atau memperbanyak tulisan, kita bisa singkat dengan menggunakan sama dengan. Ya, ini salamnya sudah tergantikan ya dengan suatu pesan selamat datang admin. Nah, selanjutnya saya itu pengen mengubah nama admin tadi ya. Nah, jadi di sini saya berikan parameter. Misalkan saya ubah, saya sisipkan suatu variabel nama ya di dalam parameter function salam. Oke. Jadi di sini selamat datang bukan admin lagi, selamat datang salam. Nama ya, selamat datang nama gini intinya ya. Nah, terus kalau di sini saya refresh, dia akan error ya, karena di situ dia membutuhkan satu parameter kan, tapi di sininya belum kita isikan. Nah, untuk mengisikan di situ kita tinggal tulis aja, misalkan di sini Dendi gitu ya. Nah, coba saya refresh, jadinya selamat datang Dendi. Ya, misalkan di sini menjadi Kurniawan. Ya, di situ menjadi selamat datang Kurniawan, seperti itu. Nama-nama di sini nantinya kita bisa ambilkan dari input username ketika mau login. Ya, tidak ditulis manual seperti ini. Ya, karena materi kita belum sampai sana, ya kita tulis manual dulu di sini untuk mengibaratkan ya, untuk memberikan contoh dari parameter nama di situ. Ya. Terus misalkan salam itu selamat datangnya itu mau saya ganti juga, misalkan diganti selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kita juga bisa mengganti salam ini dengan waktu misalkan ya. Waktu. Jadi di sana ada dua parameter nantinya. Waktu dipisahkan dengan koma ya teman-teman ya. Parameter pertama yaitu waktu, parameter kedua adalah nama. Selamat waktu nama. Nah, jadi di sini nanti kita menginputnya juga ada dua parameter ya, masing-masing dibungkus dengan tanda petik sendiri dan dipisahkan dengan koma. Misalkan selamat pagi dan Kurniawan gitu ya. Nah, selamat pagi Kurniawan. Misalkan di sini nanti selamat siang Kurniawan. Nah, seperti itu. Nah,
Waktu ini nanti bisa diambilkan dari komputer ya, berikan perintah ketika jam sekian sampai sekian diucapkan selamat pagi. Misalkan dari jam 5 pagi sampai 9 pagi ya diucapkan selamat pagi. Dari jam 9 sampai jam 2 diucapkan selamat siang. Dari jam 2 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore diucapkan selamat sore. Dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi diucapkan selamat malam. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ya, di sini kan ada dua argumen ya, dua parameter, waktu dan nama. Misalkan di sini saya akan menginputkan hanya satu, misalkan hanya satu, bukan hanya dia ya. Misalkan saya inputkan hanya satu, Kurniawan gitu aja. Kira-kira gimana nanti hasilnya teman-teman? Kira-kira ya, di sana ada waktu, ada nama, ada Kurniawan ya. Jadi tampilnya adalah akan error ya, akan error. Nah, jadi harus ada dua parameter. Bagaimana cara mengatasi ini biar dia tidak error ya? Anda bisa menggunakan atau kasih nilai defaultnya ya, nilai defaultnya. Nah, bagaimana cara mengasih nilai defaultnya? Kita kasih nilai di sana. Waktu itu defaultnya adalah datang, misalkan ya, waktu defaultnya datang. Terus nama ini defaultnya misalkan siapa, admin ya. Nah, dan coba kita ucapkan pagi gitu ya, selamat pagi admin gitu ya. Nah, selamat siang admin. Nah, semacam ini. Tapi kalau kita memasukkan di sini adalah nama orangnya, misalkan Dendi, ya, apakah si Dendi ini akan masuk ke waktu ataukah dia akan masuk ke nama? Ayo, ke waktu atau ke nama kira-kira? Coba kalau kita refresh, hasilnya adalah loh, selamat Dendi admin. Ya, selamat Dendi admin. Jadi PHP ini nggak bisa mendeteksi bahwa Dendi itu adalah nama orang dan waktu itu adalah pagi, siang, sore, malam. PHP belum mengerti ya, perintah yang kita berikan itu tuh belum mengerti hal semacam seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa benahi ini dengan menggunakan data array ya, namanya array asosiatif yang akan kita pelajari nanti di kemudian hari ya. Untuk sampai sekarang kita masih belajar di dalam function. Jika ada yang ingin ditanyakan, bolehlah berdiskusi di grup ya dengan bijak ya. Dan saya mohon untuk tidak berdiskusi di Syakat ya. Kalau mau diskusi di Syakat, di bagian kolom komentar ya, jangan di bagian atas tuliskan sesuatu, itu jangan ya, karena nanti akan membuat materi kita atau materi yang saya posting ini menjadi tenggelam. Jadi gunakan kolom komentar yang ada di bawah video itu kalau mau diskusi di Syakat. Tapi itu slow respon ya teman-teman ya. Kalau di grup WA, kalau saya ada waktu luang langsung saya balas ya. Kalau teman-teman tanya pagi, maksimalnya di hari itu juga saya akan jawab. Tapi kalau teman-teman tanya di malam hari, mungkin jam 9, jam 10 malam, kemungkinan besok hari akan saya balas. Baik, jangan lupa pula presensi di Syakat seperti biasa di pertemuan kelima ya. Jadi diusahakan 1 minggu menyimak 1 pertemuan ya. Jangan langsung beredet banyak gitu ya, nanti menjadi pusing dan tidak fokus. Oke, saya Dendi Kurniawan, dan bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan bisa di subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya, dan sampai jumpa di pertemuan ke-6. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.